بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام سيد علوي بن عباس المالكي وابنه الكريم أبو يسير محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني رضي الله عنهم ورضي عنا بهم في الدارين آمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, Ammatu adabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur itu disebabkan karena kencing. Fastanzihu minal baul. Maka bersucilah, bersih-bersihlah kalian dari buang air kecil. Di sini terdapat banyak sekali faedah yang diambil dari hadis ini. Pertama adalah Nabi SAW menetapkan adanya adab kubur, yang mana sebagian muslimin dewasa ini mengingkari adanya hal itu. Padahal dalam hal ini sangat banyak hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang adanya adab kubur dan juga kebalikannya, yaitu nikmat kubur. Di antaranya adalah hadis ini. Kemudian di antaranya doa yang enggak pernah Nabi tinggalkan sebelum salam. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan ini termasuk wajib dibaca. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Menunjukkan adab kubur itu ada. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Al-qabru imma rawdah min riyadil jinan au hufrah min hufarin niran. Kubur itu kalau bukan kebun dari kebun-kebun surga, maka dia adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Di sini menunjukkan alam kubur bukan surga, bukan juga neraka. Artinya orang yang meninggal sampai nanti hari kiamat itu belum ada yang di surga, juga belum ada yang di neraka. Adapun istilah-istilah Nabi fulan di surga, fulan ini, itu artinya nanti calon surga. Cuman sekarang berada di istilahnya itu lobinya surga, di lobi. Belum masuk surga tapi masih di lobi, itu sudah pasti sudah. Ya.
Jadi dikuatkan dalam suatu hadis, dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, di belakang kita, itu orang-orang yang masih hidup ini, barzakhun, ada alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya di sini alam barzah itu sampai hari kebangkitan, itu setelah kiamat. Baru kebangkitan mereka bangun dari kuburnya setelah tiupan sangkakala yang kedua. Sehingga dikatakan dalam surah Yasin, ketika ditiup itu mereka mengatakan man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang bikin kami bangun dari tempat tidur kami, ini siapa? Man ba'atsana mim marqadina. Ini ucapan orang-orang yang ketika ditiup sangkakala itu bangkit semua. Ya, ini menunjukkan ada adab kubur, ada nikmat kubur. Bahkan disebutkan banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in, ya, di antaranya apa? Yaitu kubur itu adalah perkampungan. Sehingga sebagaimana kita disuruh di dunia ini mencari tetangga yang baik, maka di kubur juga sama, cari tetangga yang baik. Karena itulah dalam hukum fikih tidak boleh seorang muslim dikubur di kuburan kafir. Juga sebaliknya, nggak boleh orang non muslim dikubur di kuburan muslim. Kalau ketahuan digali, dipindah. Ya, digali dipindah. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengetahui ajalnya sudah dekat, beliau berdoa pada Allah, Allahumma qarribni minal aqsa rumyata hajar. Ya Allah, dekatkan aku ke Masjidil Aqsa sepanjang lemparan batu. Karena beliau tahu ajalnya di sini nih. Ini belum nyampe Aqsa. Nah, sehingga akhirnya ketika beliau meninggal di tempat itu, malaikat menguburnya sesuai dengan doa Nabi Musa. Apa? Lebih dekat dengan Aqsa. Apa faedahnya Nabi Musa minta itu? Karena di sekitar Masjidil Aqsa banyak kuburan para nabi. Di Masjidil Aqsa ini ada ratusan kuburan nabi. Gak ada nisannya, gak ada. Tapi kubur nabi banyak. Dan itulah mengapa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Kenapa penuh berkah? Karena penuh dengan makom para nabi. Makom para nabi itu banyak di situ. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW itu Isra, beliau sempat cerita besoknya, ini ra'aitu Musa inda kathibil ahmar yusalli ala gubri. Dan aku melihat Musa di perbukitan merah itu sholat di kuburnya, sholat di atas kuburnya. Karena memang para nabi itu tidak mati, ya. Para nabi itu tidak mati. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur mereka dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena itu hiburannya. Kayak kita mungkin senang PS, ya sudah hiburannya PS. Tapi karena hiburannya mereka itu sholat, mereka sholat. Ya, yusallun. Tapi tadi ya, ibadah setelah mati tidak ada pahala. Yang ada cuman hobi. Ini hobi saya, tidak apa-apa, wis. Gak ada pahala, gak apa-apa. Hobinya di situ, ya apa? Orang kalau sudah hobi baca Quran, seandainya nggak ada pahala loh ya, nggak apa-apa. Hobi saya baca Quran, walaupun nggak ada pahala. Seandainya, ya. Tapi selama masih hidup, pahala pasti ada. Karena pahala itu berhenti ketika sudah wafat. Ya, kecuali kiriman-kiriman, jariah, doa, sodako dari orang-orang yang masih hidup. Nah itu baru ilmu yang manfaat, ya, anak-anak yang soleh yang mendoakannya itu berlanjut. Tapi kalau dia sendiri amalnya berhenti. Dan juga pernah suatu kali ada seseorang perempuan, ada seseorang ini dia penggali kubur. Suatu malam dia bermimpi ada dua perempuan
bermimpi, ya fulan, ya beberapa hari yang akan datang akan ada orang mati, jangan dikubur dekat kami ya. Ini dua perempuan ini datang ke mimpi penggali kubur. Bingung nih, siapa dua ini? Besok malamnya ngimpi lagi yang sama. Subhanallah, habis 3 hari kemudian ada kabar seorang yang dia ini penjual khamr meninggal. Nah, setelah itu tahu ada kuburan kosong samping 2 kubur. Di situ perempuan ini. Oh, ini mungkin yang wanti-wanti nih, jangan taruh sini katanya. Jangan taruh sini ya. Kenapa? Karena tadi tetangga yang baik dicari, yang buruk dihindari. Ya, dikubur pun sama. Sehingga dalam hal tersebut ini menunjukkan adab kubur itu ada. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi, kebanyakan adab kubur itu daripada kencing. Kemarin yang hadis pertama, yang sebelum Ramadan kita bahas, yaitu ketika Nabi itu melewati 2 kubur, ya, kata beliau dua-duanya ini sedang diadab. Ya, yang salah satunya itu karena kalau buang air kecil tidak di tempat tertutup. Ya, samping jalan raya, ya, ada tempat kosong itu aja. Kadang-kadang di samping jalan macam-macam lah. Di tempat orang ramai, tempat ini. Nah, yang seperti itu menyebab dia dapat siksa kubur. Penyebab kencing. Yang kedua ini, hadis yang kedua, fastanzihu minal baul. Artinya apa? Bersucilah kalian, berceboklah ya, dari buang air kecil. Berarti apa? Penyebab di antara orang itu kena adab kubur adalah dari kencing. Dari kencing ada 2. Karena kencing di tempat sembarangan. Yang kedua, karena habis kencing tidak istinja. Ini 2 hal ini penyebab adab kubur yang paling banyak di 2 ini. Sebagian ulama mengatakan ada kalanya dia istinja tapi tidak tuntas. Artinya masih ada sisa yang belum keluar. Ini juga berbahaya. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti dia sholat padahal celana dalamnya najis. Padahal dia masih belum tuntas. Berarti sholat dia selama belum mengganti celana tadi, selama belum istinja itu batal semua. Dia merasa sudah sholat, merasa nggak ada dosa, tapi tanggungan sholatnya ada. Lalu yang seperti ini apakah dia tetap dituntut? Iya. Karena teledornya dari dia. Teledornya dari dia. Ini sama kayak orang, dia nggak mau hadir majelis, ya. Kenapa? Takut ngerti. Kalau ngerti Ustaz bisa repot. Mending saya nggak hadir biar tetap nggak ngerti. Kan Allah memaafkan orang yang nggak tahu. Loh, kata siapa? Di situ ada kalau orang itu mengerjakan yang haram, padahal dia nggak tahu itu haram. Dia meninggalkan rukun di dalam wudu, rukun dalam sholat, mengerjakan yang membatalkan di dalam sholat, dalam wudunya, tanpa nggak ngerti, tanpa ilmu. Tapi tanpa ilmunya itu sengaja memang karena dia nggak mau belajar, nggak mau hadir. Dosanya 2. Dosa dia melakukan ibadah salah dan dosa dia nggak mau belajar. 2 dosa. 2 dosanya. Jadi hati-hati, kebanyakan orang tertipu di situ. Dia menganggap dengan dia nggak hadir pengajian, dianggap selamat karena orang yang nggak ngerti kan nggak dituntut di akhirat. Oh, itu kalau di tengah hutan sampai. Tapi kalau kiri kanan ada majelis nggak hadir, itu salah Anda. Bahkan Nabi SAW sudah memerintahkan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu agama yang berkaitan dengan ibadahmu, kaitan dengan imanmu, walaupun ilmu itu cuman ada di negeri Cina sana. Di Grogol nggak ada ustaz, yang ada cuman di Balikpapan, harus berangkat ke Balikpapan.
nggak ada alasan, ya sudah, nggak datang ke sini ustadznya, ya sudah, nggak ada. Harus nyamperin. Yang wajib itu bukan ustadznya belusukan, tapi yang wajib yang nggak ngerti datang. Sebagaimana orang sakit di kampung nih, yang ada cuman klinik yang alatnya mungkin nggak lengkap. Dia sakit, ada penyakit dalam, ya harus dia ke kota, cari rumah sakit yang lebih lengkap. Bukan dia, ya sudah salah dokternya, kenapa nggak ke sini? Jangan salahkan dokter, Anda sendiri kenapa tidak berangkat ke sana? Jadi dalam hal ini penting untuk kita ketahui. Jangan kita menyalahkan tidak adanya dai yang belusukan ke hutan-hutan. Dia tinggal di hutan, sumpama. Ngerti wajib sholat, ngerti dia. Cuman nggak ngerti apa sih cara sholat yang benar. Dan dia nggak mau tahu. Ini salah dia. Sekarang ketika akses banyak. Sekarang nggak perlu mau berangkat, nggak perlu. Cukup cuma ada sinyal, cari video YouTube macam-macam banyak. Jadi nggak ada alasan seorang itu untuk nggak ngerti, itu nggak ada alasan zaman sekarang. Ya. Sehingga dalam hal tersebut, ya, istilahnya untuk memastikan keluar semua daripada air seni, itu ada dua caranya, yaitu dengan berdehem keras diarahkan ke jalan depan. Ya, dalam jongkok itu arahkan, itu keluar sisanya nanti. Atau dia dengan mengelus bawahnya, dia akan keluar sisanya. Nah, itu dengan itu insya Allah dia sudah ikhtiar nih. Ya, kadang-kadang sisa itu nggak keluar ketika jongkok. Pas waktu berdiri kok ada yang keluar. Atau ketika dia sholat, waktu sujud kok ada yang keluar nih. Nah, itu wajib dicek tuh. Kalau memang benar-benar keluar, ada tandanya, ada najisnya, wajib dia bersuci lagi, mengganti celananya, mengganti wudunya, dan mengganti sholatnya. Ya, wajib. Ya, dan jangan sampai, itu kan ada hadis saat itu cuma bisikan setan. Itu kalau tidak pasti, memastikan itu penting. Memang ada hadis yang Nabi itu pernah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi sholati syai'an." Jika seorang dari kalian di dalam sholatnya mendapati sesuatu di perutnya, kayak ada yang keluar gitu. Kata Nabi, "Falayan sorif." Jangan batalin dulu. Hatta yasma' sauta, sampai dia mendengar suara buang anginnya, au yajida riha, atau dia mendapatkan aromanya. Kalau nggak ada duanya, malah sudah dari setan. Ini urusan buang angin. Tapi kalau buang air kecil, ada bendanya, najisnya ada. Ya, jadi nggak bisa kayaknya ini nggak masalah, ini lanjut aja sholat, nggak bisa. Kalau sudah urusan buang air kecil, ada bendanya, najisnya ada. Kalau itu ada, ya sudah, berarti batal. Ya. Biasanya kata ahli kedokteran mengatakan itu biasanya karena sering nahan kencing. Makro ya, nahan kencing itu makro. Bahkan disebutkan termasuk mengeraskan hati. Di samping penyakit-penyakitnya yang lain, ya, batu ginjal macam-macam itu karena nahan kencing. Ya. Nah, itu diantara faedah dalam hadis tersebut. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqul mala'in ats-tsalath. Qila mal mala'in ats-tsalath ya Rasulullah? Qal yaqudu ahadukum fi dhillin yustadallu bih aw fi tariq aw fi naq'i ma. Rawahu Ahmad. Telah bersabda dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ittaqul mala'ina tsalas, jauhilah 3 tempat yang mendatangkan laknat. 3 tempat yang mendatangkan laknatnya orang. Ya, laknatnya orang. Jauhilah 3 tempat yang mendatangkan laknatnya orang. Maka sahabat tanya,
Malaina salas ya Rasulullah. Apa 3 tempat yang mendatangkan laknat itu wahai Rasul? Maka Nabi bersabda, yaitu seorang dari kalian buang air di tempat orang bernaung, gardu, terminal, tempat orang nunggu bis, di situ dia buang air. Ya. Au fitorik, yang kedua, atau di jalan. Ya. Di jalan, buang air di jalan sehingga kelihatan kotorannya, kelihatan ininya, atau di jalan sempit biasanya di gang-gang yang sempit, buang air di situ. Yang ketiga, au fi naqima, atau dia buang air di tempat kumpulnya air. Air yang menggenang, di situ dia buang air. Apa maksud mendatangkan laknat? Orang yang duduk di situ pasti marah. Dan marah itu pasti dia bilang, ya maaf mungkin kurang ajar siapa ini. Ini ngomong kotor kepada yang membuang tadi. Itu namanya mendatangkan laknat. Ya. Kenapa? Karena dia buang air di tempat di mana orang berkumpul. Di mana orang masih memanfaatkan air itu, di situ dia buang air. Ya apa orang nggak marah? Nah, di sini menunjukkan adab di dalam buang air itu penting. Ya, sehingga disebutkan di dalam fikih termasuk tempat-tempat yang makruh untuk buang air itu pertama di tempat orang kumpul. Gardu, terminal, ya. Itu orang kumpul biasanya di mana? Di bawah pohon yang rindang. Biasanya orang istirahat di situ. Itu yang buang air di situ, jangan. Bahkan disebutkan di tempat pohon yang berbuah, jangan. Kenapa? Kalau buahnya jatuh orang malas ngambil. Buahnya jatuh, kamu kan diambil malas, aduh jatuh ke sini lagi malas mau ngambil. Ya. Kemudian di lubang, ada lubang di tanah itu makruh. Biasanya itu makwal jin, tempatnya jin. Atau hewan, ular kah, kalajengking kah, kepiting kah, macam-macam. Jangan sih buang di situ. Kan itu rumah mereka, mengganggu, nggak boleh. Tapi di situ dalam fikih dijelaskan. Terus kemudian di air yang berdiam, bukan air yang menggenang ya, bukan ngalir, air yang menggenang. Itu juga makruh. Kenapa? Bikin najis semua. Kecuali kalau model danau. Itu 2 kulah lebih. Ya ada danau luas ya tidak apa-apa sampai. Ya. Cuman ya tetap afdolnya itu di air yang mengalir. Dan mengalir tidak masalah. Ya, sehingga dalam hal ini orang yang buang air di seperti itu, maka setiap orang yang ngomong kotor, orang yang mengumpat, orang yang mencaci, itu dosa. Tapi dosa mereka didobelkan sama Allah, diberikan sama penyebab mereka ngomong kotor itu. Itu namanya tempat yang mendatangkan laknat. Sama ulama dijelaskan, ya. Karena itulah termasuk apapun yang bikin gak nyaman orang yang lihat itu tidak boleh. Gak melihatkah, mencium aromakah itu gak boleh. Contoh, masuk masjid, ya, kaos keringetan habis dari dari olahraga, ya aroma macam-macam masuk masjid sholat pakai baju itu makruh, bisa jadi haram kalau ganggu sekitar. Ganti dia. Kenapa demikian? Dikiaskan dengan Nabi melarang orang yang habis makan bawang mentah, mau merahkah atau putihkah. Kata Nabi, beliau bersabda, man akala sauman au basolan fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang makan bawang putih mentah atau bawang merah mentah, jangan dekat-dekat musola kami. Artinya jangan masuk dulu. Bersihkan dulu. Kenapa? Mengganggu. Bukan cuma ganggu manusia, malaikat terganggu dengan dia. Apalagi sampai dipastikan orang terganggu. Termasuk kata ulama dikiaskan merokok. Biasanya orang merokok itu baju-bajunya aroma rokok. Ini jangan masuk ke masjid. Artinya jangan ikut dia sholat berjamaah dulu.
karena terganggu samping kiri kan. Kecuali semproti itu, pakai semprotan sampai harum silahkan. Ya, karena itulah dianjurkan baju tidur sama baju sholat itu beda. Itu berjamaah ya, baju tidur, yes, kaos khusus tidur. Ya, untuk sholat ganti sampai kaos yang apa bukan dipakai tidur, tidurnya keringetan macam-macam, ganti yang baru. Walaupun tidak baru, yang penting wangi. Sehingga dalam hal ini sunnah tabkhirul masajid. Tabkhir ini ngasih bukhur, yaitu dupa, mengharumkan masjid itu sunnah. Sebagaimana orang yang bau ya, bau badannya, bau bajunya masuk masjid makruh, bisa jadi haram kalau terganggu orang, maka mewangikan masjid itu sunnah. Sunnah. Ini urusan aroma, urusan melihat sekarang. Orang yang habis meludah atau buang ingus itu sunnah menggosok dengan kakinya sampai hilang. Kenapa? Kalau orang lihat jijik, oh, siapa buang ingus di sini, siapa ludah di sini, itu gak senang. Dan itu termasuk adab. Islam mengajarkan sudah. Islam mengajarkan jauh sebelum orang membahas itu, Islam sudah mengajarkan. Makanya apa? Ya maaf. Orang non-muslim itu jarang yang istinja, Pak. Ngerti istinja itu dari Islam. Ngerti istinja itu dari Islam. Ya, bahkan saya sempat lihat ada di suatu negara mana itu sudah biasa kencing samping jalan. Sampai ditulisin jangan kencing, jangan kencing, tetap aja sudah biasa. Enggak ada rasa malu. Islam dari dulu sudah menentukan ada tempat khusus. Ini loh, kalau bukan agama ini dari langit, nggak sedetail itu. Karena ini agama dari langit, ya, maka detail betul. Kalau buatan manusia nggak bisa seperti ini. Undang-undang aja repot, sering diganti undang-undang. Kalau syariat itu nggak ada bergantian. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau nggak akan mendapatkan sunnatullah itu berubah. Tetap aturan Allah tetap. Ya. Itu diantaranya. Terus diantaranya juga suara. Menjaga, jangan nyakitin pendengaran orang mukmin. Apa itu? Nah, ketika contoh ya, mau buang dahak nih, pas orang rame, nah repot. Pas makan lagi kadang-kadang, jangan, jaga. Kalau Anda memang pengen, keluar dulu. Karena nyakitin suara. Telinga yang lain itu merasa risih. Sampai segitu ya. Jadi menjaga penciuman orang muslim. Menjaga mata mereka dari melihat yang gak baik. Yang ketiga, menjaga daripada pendengaran mereka. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang nata ruang rumah tidak cocok, gak sesuai. Ruang makan sampingnya WC, ini repot sudah. Ruang makan sampingnya WC, ini repot. Kayak apa ini? Pas ada yang masuk, suara dardor, yang awal lapar jadi kenyang, nggak makan lagi. Kenapa? Ya natanya nggak baik. Bahkan orang yang mau buang angin, ya itu ketika dia mau buang angin keluar dulu. Walaupun di majelis keluar dulu. Ya, jangan istilahnya membuang di tempat itu. Walaupun adab orang yang mendengar itu jangan tertawa. Adab orang yang mendengar jangan ketawain, jangan. Karena menahan itu penyakit. Menahannya penyakit. Harus dikeluarkan, tapi jaga perasaan yang lain apa? Keluar. Nah itu adab. Di Islam sudah diatur semua. Ya. Nah, sehingga dalam hal tersebut makanya dikatakan ini itakul mala'in as-salas. Ya. Yang menjadikan orang itu mengutuk. Ya, jauhi tempat yang mengundang kutukan orang. Orang ngutuk. Apa itu tadi? Ini Nabi menjelaskan cuma dibuang air.
Tapi sama ulama dijabarkan sampai lebih detail lagi. Ya. Kemudian bab ma yuqal qabla ad-dukhul lil khala wa ba'da al-khuruj minhu. Sekarang kita masuk pada adab-adab. Yaitu bab tentang apa yang dibaca sebelum seorang itu masuk lil khala. Khala ini artinya kamar kecil. Ya, walaupun besar kamarnya ya, kami kalau dibuat buang air di kamar kecil ngarannya gitu aja. Khala ini kalau dalam bahasa Arab dari kata khala yakhlu, menyendiri. Tempat menyendiri. Ya. Kalau di Malaysia itu ada tempat merenung katanya. Tempat merenung, bilik merenung apa katanya. Nah, lil khala. Wa ba'da khuruj, dan apa yang dibaca ketika keluar dari kamar kecil tadi. Wat tarhib min ta'khiril ghusli, dan ancaman dari mengakhirkan istinja. Ya, istinja ini kan wajib. Tapi apakah harus langsung, Ustaz? Nah, ini ada larangan untuk mengakhirkan istinja. Bahkan disebutkan orang yang berlama-lama dalam keadaan najis itu bisa dosa. Berlama-lama dengan najis dosa. Kalau berlama-lama dalam keadaan hadas, dilihat kecil apa besar. Kalau besar makruh. Ya, habis maaf mendatangin istri, nanti aja mandinya. Nonton TV dulu, keluar dulu, mau belanja apa, makruh. Karena dia bisa mandi cepat. Beda dengan haid. Haid nggak boleh mandi wajib kecuali sudah suci. Karena itulah dia keluar dan hadas besar tidak masalah. Tapi kalau orang yang junub itu hendaknya, saya nggak bilang wajib, hendaknya sesegera mungkin dia menghilangkan hadas besarnya. Bahkan makruh makan, minum, tidur dalam keadaan junub itu makruh. Ya. Segera mungkin dia untuk mandi besar. Tapi kalau hadas kecil nggak sampai makruh, cuman khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Lebih utama setiap dia hadas langsung wudu, tapi nggak sampai makruh kalau dia nggak wudu. Beda dengan hadas besar. Tapi kalau kena najis, nah membiarkan najis di badan, di pakaian, ini haram selama dia bisa membersihkannya. Disebutkan wan Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul Bukhari. Disebutkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini mulai umur 10 tahun sudah dihibahkan oleh ibunya ke Rasulullah. Umur 10 tahun, ya Rasulullah, ini anakku Anas, aku hibahkan, terserah mau disuruh apa, yang penting dia ini jadi pembantumu lah. Diserahkan sama ibunya kepada Rasul. Dan sahabat Anas ini tinggal bersama Nabi di rumah Nabi itu selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Karena itulah banyak hadis-hadis tentang urusan di rumah itu dari sahabat Anas. Ya, urusan rumah. Karena itulah beliau mengatakan karena Rasulullah SAW seringkali Rasulullah SAW itu idza dakhalal khala, kalau masuk kamar kecil, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita lihat di sini, Nabi itu sebagai pendidik bacanya nggak pelan, tapi beliau keraskan. Untuk apa? Biar dicontoh. Nabi nggak bilang, wahai Anas, kalau kamu masuk kamar mandi bacain dia. Enggak. Tapi Nabi praktek terus. Saking seringnya sahabat Anas sampai ingat, Nabi itu setiap kali masuk kamar kecil pasti baca ini. Dan ini sir, Pak. Rahasia di sini penting. Apa itu? Orang tua jangan cuma nyuruh, tapi jadi contoh. Nah, jangan HP-an ya, sambil WhatsApp-an. Nggak boleh HP-an terus. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo nak ke masjid. Sambil ngerokok dia. Nggak bisa. Harus contoh dulu. Nabi itu ngasih contoh. Dari sini sahabat Anas ingat, kuat ingatannya.
Bahkan sampai yang dibaca Nabi apa ingat. Kenapa? Sering dibuat contoh. Nah, ini loh yang banyak ditinggalkan para guru sekarang. Di sekolah pendidik kurang, Pak. Pengajar banyak. Kalau pengajar hanya transfer ilmu banyak. Tapi pendidik yang ngasih contoh jarang. Ini kita ini sekarang miskin pendidik. Yang parah kadang-kadang yang ngaku pendidik ini tiktokan juga sama muridnya ya. Yang ngaku pendidik tiktokan sama muridnya, goyang-goyang, innalillah. Apa yang diambil dari situ apa? Ini loh yang kadang kita ini bingung. Bingung di sini bingung kita. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi niat ketika belajar sudah beda. Niat ketika dia belajar, dia ngambil kelas, ngambil jurusan sudah beda. Niatnya sudah bukan untuk amaliyah, bukan untuk didik, bukan lagi. Tapi cari mana nih sekolah yang gajinya agak besar mana. Ini yang repot nih ya, seperti repot. Nggak bisa. Kalau sudah nggak ikhlas, repot masuk ilmu ke murid. Dan itu akan buang-buang umur murid. Buang-buang umur dia. Karena itulah mencari keikhlasan guru itu penting. Penting. Tapi ingat, jangan dikira ikhlas itu berarti yang sedikit nih ikhlas. Tidak. Banyak sekali guru yang honornya sedikit, pikirannya kapan naik gaji nih, kapan naik gaji. Berarti nggak ikhlas dia walaupun sedikit. Ada guru mungkin gajinya besar, tapi dia nggak mikir itu. Dia mikirkan bagaimana ini akhirat anak nih, bagaimana sholatnya dia. Cuman orang awam ya, memandang, wah ini gaji besar nih, berarti nggak ikhlas nih. Oh, ini gaji kecil nih ikhlas, nggak bisa seperti itu. Karena urusan ikhlas ini urusan sini, tidak terdeteksi, tidak terdeteksi dia. Hanya saja barang siapa yang sudah nawaitunya kuat untuk mencarikan dalam hal ini guru yang mukhlis akan dapat dia. Ya. Nah, sehingga dalam hal tersebut yang perlu kita kita garis bawahi itu Nabi itu sering menjaharkan bacaan doa. Ya, masuk rumah baca Nabi itu. Tapi dijaharkan. Kenapa dijaharkan? Biar dicontoh. Bahkan bacaan sholat, itu kalau kita lihat di hadis-hadis tentang bacaan-bacaan Nabi dalam sholat, mulai iftitah, bacaan ketika ruku, i'tidal, itu beliau jahar semua. Kenapa? Karena sahabat bilang, saya mendengar Nabi waktu ruku baca ini. Saya dengar Nabi waktu sujud baca ini. Menunjukkan apa? Pendidik itu seperti itu. Bahkan wirid setelah sholat demikian juga. Nggak diem-dieman. Kadang-kadang orang alergi dengan dzikir keras. Kenapa ya dzikir keras-keras? Lah, kalau nggak keras, anak-anak kita itu kapan ngertinya? Baca apa ini? Imam ini baca apa? Siapa yang mendidik kalau nggak di masjid? Itu loh. Kalau tidak mereka terdidik ketika dalam sholat berjamaah, terus di mana mereka terdidiknya, di mana? Sehingga dalam hal ini Nabi sendiri sudah mencontohkan, beliau menjaharkan di dalam bacaan. Walaupun ya untuk bacaan sholat itu ketika sudah lihat sahabat ini mulai baca, Nabi kembali ke level sir. Level sir. Rukuknya sir, sujudnya sir. Ini awal-awal. Dan itu harus kita praktekkan dalam mendidik, tidak apa-apa. Seorang ayah ketika jadi imam untuk anak-anaknya, tidak masalah dia menjaharkan iftitah. Kabiro, walhamdulillah katsiro. Sampai anaknya itu tahu, oh berarti abah saya baca. Kalau Anda diam, anak-anak begini, oh nggak baca, abah saya nyuruh saya baca. Dikira kita nggak baca. Nah, itu loh. Pentingnya dalam hal ini ngasih contoh. Sehingga ada istilah di dalam istilah para guru-guru kita mengatakan al-qudwah qabla da'wah. Al-qudwah qabla da'wah. Kasih contoh dulu sebelum ngajar. Kasih contoh dulu sebelum mengajar. Ya.
Kemudian dikatakan di sini idza dakhalal khala, yaitu ketika masuk kamar kecil, ya. Disebutkan apa namanya? Di antara sunnah-sunnah yang dikumpulkan oleh para ulama ketika masuk kamar kecil, eh, sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang tentang masih dalam hadis ini kita baca ya. Fadilah habibina syarhina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنجياء لما نحظى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.